sekarang ini booming ya 3D printing itu, karena 3D printing itu dibutuhkan untuk manufaktur ya. Dalam artian, misalnya contoh kita punya sepeda motor, kan? Dan ternyata spare part sepeda motor kita itu sudah nggak diproduksi misalnya, sehingga kita, tapi di sisi lain kita masih ya mungkin masih ingin membuat motor itu jalan, masih pengen modifikasi, sehingga part yang tidak diproduksi itu lagi bisa kita cetak dengan 3D printing, misalnya gearnya atau dan lain sebagainya. Kita cetak dengan 3D printing, kemudian kita pasang lagi di sepeda motor itu misalnya. Nah, beberapa banyak salah satu produk 3D printing itu seperti yang digambar ini, dan kacamata yang saya pakai ini juga hasil produk 3D printing. Nah, sebelum kita masuk ke 3D printing, kita masuk dulu yang namanya 3D modeling ya, karena semua basisnya dari 3D modeling. Jadi kita mendesain semua itu dalam bentuk 3D, dan kemudian itu. Bapak Aroeji, mohon maaf. Sebelumnya kami ingin tanyakan ke Bapak Ibu, apakah dari Bapak Aroeji ketika menyampaikan terlalu cepat? Jika terlalu cepat, Bapak Ibu boleh menyampaikan ya, takutnya nanti terlalu cepat atau kecepatan, atau boleh dibantu pas atau terlalu cepat? Halo Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Ini agar Bapak Ibu juga nyaman ketika nanti. Ya, monggo Bapak Aroeji. Ya, oke. Jadi ya seperti itu ya, 3D printing itu sebuah manufaktur aditif ya, yang saat ini sebetulnya dia itu ingin mendisrupt teknologi yang udah ada, teknologi molding. Jadi molding itu dia buat negatif dari cetakannya sebuah objek 3D, kemudian dituang apalah, bisa metal, bisa plastik, bisa macam-macam. Nah, cuma kalau 3D printing dia dari nol, kemudian dibuat sehingga membentuk sebuah objek sesuai yang kita desain. Jadi itu terkait ya dengan 3D modeling ya, 3D design dan 3D modeling. Jadi di sini 3D design itu adalah kegiatan, jadi desain itu sendiri adalah kegiatan penyelesaian masalah dan munculkan berbagai alternatif dari penyelesaian itu desain secara umum. Nah, jika kita masukkan ke dalam 3D animasi 3D, kita masukkan dalam istilah konsep 3 dimensi, maka penyelesaian itu berupa perhitungan matematis atau bukan proses matematis dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya ya tadi rumah, arsitektur, ya kan? Dia merekayasa dalam bentuk 3D masalah apa sih yang ada dalam rumah misalnya. Atau dalam 3D printing mungkin kita mendesain tadi seperti kacamata saya. Bagaimana sih jarak titik fokusnya bagaimana, terus angle mau ditaruh di mana. Nah, itu sebuah proses penyelesaian masalah itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke 3D modeling. Oke, proses 3D modeling itu pertama, dia ada dua tipe. Yang pertama, geometri dan sculpt modeling. Jadi kalau geometri, kita dari kosong, sebuah lembaran kosong, gitu kita bentuk. Kan? Bentuk sampai banyak poligon gitu hingga membentuk sebuah objek yang kita inginkan. Biasanya sih yang seperti itu digunakan dalam 3D modeling dalam arsitektur gitu. Atau mungkin mechanical engineering, dia biasanya berbasis engineering. Nah, masuk lagi yang kedua namanya sculpt modeling. Sculpt modeling itu dia sistemnya seperti memahat sebuah patung. Jadi dia membentuk sebuah objek besar gitu kan, terus dia memahat untuk itu sehingga membentuk sebuah objek detail. Dia bisa jadi ya bentuk objek tertentu ya misalnya kan. Seperti kalau contohnya tuh dalam animasi film ya kan, 3D movie, film-film 3D, dan dia menggunakan ZBrush gitu. Nah, dia bentuknya tuh organis biasanya. Ciri khas sculpt modeling itu dia bentuknya organis. Misalnya ada animasi Upin Ipin gitu kan, dia bentuknya organis. Nah, maka di situ dia menggunakan metode sculpt modeling. Jadi bentuknya misalnya Groot ya, kalau misalnya di mana di Guardian of the Galaxy gitu, atau apalah misalnya SpongeBob, atau
Dia bentuknya organis, itu cirinya seperti itu. Nah, kemudian setelah dia melakukan sebuah modeling, jadi modeling ini masih kosong ya, dia belum punya warna gitu ya, belum ada warnanya, masih bentuknya abu-abu lah atau putih lah, tergantung dari bawaan 3D softwarenya. Nah, kita masuk ke yang kedua, texturing. Nah, texturing ini dia memberikan warna kepada si objek yang kita buat. Misalnya tadinya putih semua orangnya nih, atau biru atau whatever gitu ya. Kita bisa kasih warna dia merah, hitam, atau mungkin tekstur bata. Misalnya kalau dia misalnya dia mau gambar bentuk bata gitu, atau tekstur metal, atau bahkan tekstur bulu gitu ya, pure gitu. Nah, itu istilah texturing, dia memasukkan tekstur. Nah, umumnya ketika memasukkan tekstur itu, maka dia akan membutuhkan poligon yang banyak, karena tekstur, misalnya contoh tekstur bulu ya, kalau mau hanya tekstur warna mungkin nggak terlalu, biasanya tekstur bulu gitu, dia akan semakin banyak poligon-poligon kecil yang biasanya dia akan menyedot RAM atau menyedot GPU kita, graphic processing unit kita, VGA kita, untuk bekerja lebih keras. Karena dalam 3D modeling itu ada dua tipe ya. Pertama, dia menggunakan prosesor, satu menggunakan VGA. Nah, VGA itu biasanya digunakan untuk dalam proses pemodelan, atau dia biasanya untuk menjalankan game atau proses rendering yang basisnya VGA ya, basisnya dia seperti permodelan gitu. Nah, sedangkan prosesor itu digunakan untuk rendering. Dia rendering itu menghaluskan gambar. Nah, itu nanti dia masuk ke itu nanti ada di bagian rendering. Nah, kemudian di sini ada lighting. Nah, di sini biasanya proses lighting ini, ketika kita sudah masuk proses lighting, biasanya dia akan menuju ke rendering. Jadi dia membuat sebuah film atau sebuah gambar, ya gambar kerja atau gambar apalah, desain. Nah, kita membutuhkan cahaya itu agar objek kita itu terlihat realistis, terlihat original ya. Kadang-kadang dia dimasukkan ke environment yang kayak foto real gitu, terus dia masukkan 3D seolah-olah dia benar-benar asli itu 3D-nya. Seperti itu. Nah, itu ada proses lighting di situ. Biasanya dalam proses 3D modeling ini dia nggak kita garap semua. Biasanya nanti ada yang dia cuma modeling aja misalnya. Ada yang dia texturing aja, ada yang lighting aja. Ada yang bagian rendering aja gitu misalnya. Nah, ini tadi rendering. Nah, di proses rendering ini dia sangat membutuhkan kinerja prosesor karena terutama rendering bentuk gambar ya. Film pun juga gitu. Dia rendering yang sifatnya hanya rendering gambar per gambar. Tapi ada juga mesin render yang sifatnya poligon seperti Lumion atau mungkin Keyshot dan lain sebagainya, atau Unreal Engine gitu. Dia sifatnya model ya, poligon, jadi dia membutuhkan kekuatan VGA di situ. Nah, setelah masuk rendering, dia biasanya akan melakukan exporting. Dia akan diekspor dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan lain sebagainya. Nah, dalam 3D printing, biasanya kita akan umumnya kita akan membypass texturing atau lighting atau rendering biasanya. Texturing pun terkadang masih beberapa masih mencoba, cuma ini masih dalam riset ya. Umumnya yang paling banyak dia texturing, lighting, sama rendering lah. Kalau texturing itu mungkin ada beberapa yang dia mencoba memprint dengan tekstur yang ada di sebuah objek itu, bisa jadi geometri terus texturing dia di print gitu. Dia bisa juga. Yang umumnya lighting sama rendering ini. Jadi setelah kita melakukan geomodeling dan texturing, misalnya katakanlah dia pakai tekstur ya, maka dia langsung masuk ke exporting. Nah, di exporting ini dia akan mengekspor ke file yang dimana file untuk di print 3D ya, misalnya seperti STL dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke 3D printing. Sekarang 3D printing sejarahnya pada tadi sudah 3D modeling, sekarang kita masuk ke 3D printing. Sejarah 3D printing pertama pada tahun 1974 itu metode
Jadi 3D printing itu sudah ada sejak tahun 1974 dengan metode mencetak dengan menggunakan laser pada saat itu. Di mana lasernya itu merekatkan objek partikel-partikel menjadi sebuah objek yang solid sesuai dengan gambar yang kita buat. Itu udah tahun 1974. Yang kemudian pada saat itu kemudian berkembang menjadi metode yang dikembangkan oleh Hideo Kodama dengan menggunakan sinar UV untuk merekatkan partikel-partikel yang ada pada sehingga membentuk sebuah objek itu sendiri. Dan ini proses ini sekarang dikenal dengan proses SLA. Jadi dia menggunakan partikel, biasanya dia nilon, resin biasanya. Resin. Kalau ada lagi SLS seperti yang model tahun 1974 ini yang kita kenal SLS, sekarang itu dia menggunakan nilon, partikel nilon, powder nilon yang kemudian direkatkan dengan menggunakan laser. Kemudian 1987 model printer ini sudah mulai dikembangkan, dijual di pasaran, ya kan, model SLA dan sebagainya. Cuma pada saat itu harganya masih belum murah seperti saat ini. Saat ini untuk 3D printer sendiri harga termurah itu 3 juta. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah bisa ya, kita membuat mesin 3D itu sudah bisa. Hanya saja pada saat itu kendalanya ketika kita membuat mesin 3D pada saat itu kita terserang dengan industri dari luar pada saat itu. Jadi ceritanya kita menjual, ada salah satu produsen 3D printer, dia menjual mesin 3D dengan harga 3,5 juta. Dan kemudian pemerintah menteken impor bea cukai dari perusahaan asing yang dia boleh menjual mesin 3D dengan harga 3 juta, sehingga yang dia membuat mesin 3D dengan harga 7,5 juta itu otomatis dia akan banting harga, dan dia dengan harga 3 juta itu maka dia nggak cukup ya dengan biaya produksinya. Nah, kemudian saat ini yang ada saat ini sudah mulai berkembang itu sistem FDM, yang dimana FDM ini dia menggunakan termoplastik, ya, pakai material ada termoplastik, polyurethane, termoplastik bla bla bla, ya kan, dia menggunakan plastik yang dipanaskan, ya, material jenis plastik itu, polimer yang dipanaskan, kemudian dia dilekatkan untuk membentuk layer-layer hingga layer tersebut menjadi bentuk objek 3D yang kita butuhkan gitu. Nah, hingga sekarang sistem ini yang banyak dijual. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, jika mungkin datang ke toko yang atau istilahnya service atau istilahnya jasa printer 3D, umumnya menggunakan sistem FDM karena biasanya sistem SLS itu dia ya cukup banyak ya, terutama sistem SLS dia musuhnya cukup besar ya, sehingga mungkin dia faktor biaya juga, faktor impornya juga, jadi lebih mahal.